Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Setiawati, nomor induk mahasiswa 1908619. Saya dari Pendidikan Fisika FMIPA UPI angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, apa sih? Pasti dong kalian bertanya-tanya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya, aku mau menjelaskan dulu tentang arti dari filsafat itu sendiri. Filsafat itu dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. Berfilsafat berarti berpikir secara mendalam atau merenung tentang sesuatu secara sungguh-sungguh dengan menggunakan metode secara logis, sistematis, efektif, kontemplatif, menyeluruh, dan universal. Itu pengertian filsafat sendiri. Nah, pada umumnya filsafat itu terbagi menjadi dua, yaitu satu, filsafat arti proses, dan yang kedua, filsafat dalam arti produk. Nah, Pancasila sendiri merupakan filsafat yang kedua, yaitu filsafat produk. Nah, filsafat Pancasila sendiri mempunyai fungsi sebagai pedoman hidup dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, adapun 3 aliran filsafat, yaitu yang pertama, aliran materialisme, dan yang kedua, aliran idealisme, lalu yang ketiga, aliran realisme. Itu adalah aliran-aliran dari filsafat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat dalam Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan dan dasar umum. Pengertian filsafat Pancasila adalah sebagai dasar dan pandangan hidup berbangsa untuk Indonesia. Filsafat Pancasila sendiri mengandung arti bahwa hakikat dari sila-sila Pancasila merupakan suatu kulturalisasi. Nah, filsafat Pancasila itu mengandung arti bahwa hakikat dari sila-sila Pancasila merupakan suatu kristalisasi nilai-nilai yang bersumber dan nilai-nilai dasar yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Itu pengertian Pancasila. Itu adalah pengertian Pancasila. Lalu selanjutnya ada karakteristik filsafat Pancasila. Yang pertama, sila-sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan. Jadi maksudnya antara sila 1 dan sila 2 itu pasti berhubungan. Lalu sila 2 dan sila 3 juga berhubungan. Jadi semua sila dari sila ke-1 sampai sila ke-5 itu berhubungan. Nah, kalau misalnya ada yang tidak berhubungan, berarti itu namanya bukan Pancasila. Lalu yang kedua adalah Pancasila sebagai substansi, dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai suatu realita. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang ada prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Yang pertama ada causa materialis, yang kedua ada causa formalis, yang ketiga ada causa efisiensi, dan yang keempat ada causa finalis. Adapun inti atau esensi dari nilai-nilai Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil.
Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filsafat, yang salah satu contohnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, lalu ada Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diketahui bahwa bidang kajian filsafat itu meliputi bidang penyelidikan yang terbagi menjadi 3, yaitu penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu ada sumber sosiologis filsafat Pancasila. Ada 2 kelompok. Kelompok pertama memahami bahwa sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperhatikan unsur-unsur filosofis Pancasila. Nah, selanjutnya ada sumber politis filsafat Pancasila. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila pada sidang PPKI dan kuliah umum Soekarno. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dan dalam pidato politik Habibie. Lalu ada dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofiske Grundslag. Lalu pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Nah, ada pula tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah adanya kapitalisme, dan yang kedua adalah adanya komunisme. Nah, mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.